Halo Sobat Rev Nation, di video kali ini saya akan membahas tentang teknologi-teknologi yang ada pada kuda besi balap paling wahid saat ini, yaitu MotoGP. Dan kalian tahu gak kalau motor MotoGP itu bukan cuma motor biasa yang dikasih mesin gede yang canggih. Ini adalah laboratorium berjalan dengan teknologi paling gila di dunia roda 2. Hari ini, kita bongkar 5 teknologi utama yang bikin motor MotoGP seharga puluhan miliar rupiah. Pertama, aerodinamika winglet atau sayap udara. Kalau dulu motor harus mulus, sekarang penuh dengan sayap atau winglet. Fungsinya, menghasilkan downforce atau gaya tekan ke bawah. Ini menjaga ban depan tetap menempel di tanah saat akselerasi dan mencegah wali atau ban depan terangkat. Dan sebagai informasi tambahan, teknologi winglet modern pertama kali dipakai di MotoGP pada pertengahan tahun 2015 oleh tim Ducati pada motor Desmosedici GP kedua, Ride Height Device atau Hole Shot Device. Saat masuk trek lurus, pembalap bisa menurunkan suspensi belakang secara mekanis. Motor jadi lebih ceper, hambatan angin berkurang, dan kecepatan maksimal bisa bertambah drastis. Dan lagi-lagi teknologi Ride Height Device RHD pertama kali dikembangkan dan digunakan dalam balapan MotoGP oleh tim Ducati pada musim ke-2018. Mungkin, Ducati ini banyak menemukan inovasi pada tunggangan mereka karena Desmosedici ini dikenal motor paling kenceng dan paling susah dijinakkan di antara motor-motor lain di MotoGP kalian. Jadi bagi mereka inovasi-inovasi untuk menjinakkan kuda besi mereka itu udah jadi kebiasaan bagi mereka. Ketiga, seamless gearbox atau transmisi tanpa jeda. Di motor biasa, saat oper gigi pasti ada jeda tenaga sekian milidetik. Di MotoGP, perpindahan gigi terjadi dalam hitungan mikrodetik tanpa kehilangan tenaga sama sekali. Hasilnya, akselerasi super mulus dan motor tetap stabil di tikungan. Teknologi seamless gearbox SSG pertama kali dipakai di ajang MotoGP pada tahun 2011 oleh tim Repsol Honda. Transmisi revolusioner ini mulai diuji coba dan langsung mengguncang lintasan pada tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia, sebelum musim balap 2011 dimulai. Jadi tahu kenapa pada tahun itu Repsol Honda merupakan tim yang menakutkan bagi tim-tim MotoGP lainnya. Keempat, rem karbon. Rem depan MotoGP terbuat dari karbon yang baru bekerja maksimal di suhu ekstrem, antara 200 hingga 800 derajat Celcius. Rem ini bisa menghentikan motor dari kecepatan 350 km/jam ke 90 km/jam hanya dalam hitungan detik. Rem cakram karbon pertama kali diperkenalkan di ajang balap kelas premier, yang pada saat itu 500 cm3 pada pertengahan tahun 1980 oleh produsen rem asal Italia, Brembo, sebelum sepenuhnya menjadi standar di kelas MotoGP. Teknologi revolusioner ini mulai diadaptasi oleh beberapa tim pabrikan Eropa, seperti Aprilia, guna mengejar daya pengereman yang ekstrem dan bobot yang lebih ringan dibandingkan material baja konvensional. Kelima, elektronik dan sensor. Setiap motor dipasang ratusan sensor untuk mengukur segalanya, mulai dari suhu ban sampai kemiringan motor. Otaknya adalah ECU seragam yang mengatur traction control dan anti-wheelie agar pembalap tidak mudah terlempar saat memutar gas. ECU atau Electronic Control Unit standar dari pemasok tunggal MotoGP, Magneti Marelli, pertama kali dipakai pada ajang MotoGP musim 2013 oleh 4 tim CRT, Powerbird Motorsport, Yuda Racing, NGM Forward Racing, dan Avintia Racing. Jadi, MotoGP bukan cuma soal siapa yang paling punya skill dan berani ngegas, tapi juga soal perang teknologi tercanggih di bumi. Dari kelima teknologi tadi, mana yang menurut kalian paling keren? Tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.